Ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dari berbagai pekonsel Kabupaten Tanggamus mengikuti pelatihan manajemen pemasaran yang digelar oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Tanggamus Sabtu 12 Juli 2025. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari Gebyar UMKM Tanggamus 2025 ini resmi dibuka oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Tanggamus, Dr. Anda Haja Siti Mahmuda Saleh Asnawi, MPD. Haja Siti Mahmuda berharap ilmu yang diperoleh bisa segera diimplementasikan dalam usaha masing-masing. Kami optimis melalui pelatihan dan pembinaan seperti ini, UMKM Tanggamus akan semakin maju dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, tandasnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Koperindak, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas PMPT SP. Tak hanya itu, seluruh camat se-Kabupaten Tanggamus juga tampak hadir memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM yang ada di wilayahnya masing-masing. Waduh, jumlah UMKM di Tanggamus itu sudah banyak loh, tapi habis sebagian besar pada tidur. Nah, makanya kita mengadakan pelatihan ini supaya para UMKM itu tahu bagaimana dia bisa menjual, memproduksi, karena sebagian besar UMKM ini belum ada izin halalnya, begitu loh. Kemudian mengemasnya masih kurang bagus gitu. Jadi insya Allah dengan adanya UMKM mereka bisa menambah wawasan lah gitu. Market share kemana? Kalau kita inginnya sih market penjualannya ya seluruhnya ya. Kalau tadi harapan dari Dekranasda kan kita berusaha untuk nasional, kalau perlu malah internasional. Nah, Sudah berapa produk yang ada di Tanggamus? kalau sekarang ini insya Allah kita kan tanggal 24 nanti akan buka tuh melonceng Dekranasda dan UMKM. Kita berharap ya sudah banyak, terutama dari kerajinan tapis dan para produk makanannya. Ya, tujuan pelatihan UMKM hari ini kita berharap supaya UMKM naik kelas ini bukan hanya sekedar jargon. Jadi tadi di awal kita ceritakan, di sesi saya ceritakan gimana sebenarnya bisnis UMKM itu bisa dikembangkan. Itu bukan hanya soal masalah pemasaran, barangnya enak, dan seterusnya. Tapi yang lebih penting adalah fundamental dalam dirinya si pengusahanya, sebagai foundernya, sebagai ownernya punya kemauan yang sejalan dengan si kekuatan barangnya gitu loh. Standar market share ya sebenarnya semua bisnis yang besar itu berasal dari spirit si founder yang kuat. Jadi daya tarik ini yang harus jelas dibangun supaya bisnis ini bisa naik kelas gitu, baik di level UMKM, di level BUMN maupun di level korporasi besar sekalipun. Ini jadi suatu best practice yang namanya spirit dari founder, spirit daripada leadership daripada organisasi ini yang bisa membentuk seluruh yang bekerja di sana dalam ekosistemnya itu bisa tumbuh dan berkembang. Yang jelas adalah UMKM itu sangat berperan besar ya pada perekonomian Indonesia. 60%-an lebih itu PDB kita berasal dari produktivitas daripada UMKM itu sendiri. Jadi bayangkan kalau UMKM ini nggak disentuh dengan benar-benar, nggak kita persiapkan dengan benar-benar, ini cukup berat ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Jadi ini harus salah satu yang kita touch duluan tuh UMKM. Belum lagi 97% employment di Indonesia itu berasal dari UMKM. Jadi udah kelihatan segitu signifikannya peran serta daripada ibu-ibu, bapak-bapak tadi pelaku UMKM yang punya karyawan 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini berkontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi juga di Tanggamus. Gitu kira-kira. Produk dari Kelor ini, saya sebagai owner Kelor, Evina Mardiana, ingin membuat satu produk yang menjadi ikon Kabupaten Tanggamus untuk anak-anak, pencegahan stunting dari dalam kandungan sampai dia usia remaja. Itu bagus sekali. Nah, manfaat Kelor sangat banyak sekali. Yang pertama untuk mencegah stunting, yang kedua untuk ibu menyusui dan nutrisi komplit, dan untuk usia dewasa itu nutrisi komplit dapat mencegah penyakit-penyakit yang
seperti kebanyakan sekarang terjadi diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. Dari Tanggamus, Rizal Suma TV melaporkan.